Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi. Latihan tasrif. Dengan membaca kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah. Wazan-wazan tasrif. Kita di hari ini setelah selesai kemarin dari rubai, mujarrad serta mulhaknya yang diikutkan kepadanya. Kita masuk di thulathi mazid. Kata penulis rahimahullahu taala, al-babu al-awwal mina thulathil mazid. Bab pertama dari thulathi mazid. Bab yang pertama dari thulathi mazid. Beliau berkata, yunqalu thulathi al-mujarrad ila wazni fa'ala. Artinya ini bab pertama. Yunqal diubah. Thulathi mujarrad ke wazan fa'ala. Paham ya? Diubah ke wazan apa? Fa'ala. Ini bab thulathi mazid yang pertama. Tentunya ini yang ditambah satu huruf. Paham ya? Karena thulathi mazid itu terbagi tiga. Ada mazid biharf tambah satu huruf. Ada mazid biharfain tambahan dua huruf. Ada mazid bisalasati ahruf. Ada tambahan tiga huruf. Ini yang pertama, ini fa'ala tambah satu huruf. Dan anak sudah kasih keterangan ya di buku sebelumnya Miftah. Kalau ada fa'ala maka ain yang pertama itu tambahan. Maka ain yang pertama itu tambahan yang sejenis dengan ainnya. Keterangannya itu ada di buku sebelumnya. Kan di sini kan tidak dikasih keterangan. Dan beliau langsung berkata biziyadati tad'if, dengan ditambah tasdidnya. Setelah itu beliau jelaskan maknanya. Kan kalau ditambah satu itu ada maknanya. 1 tambah 2 ada maknanya. 1 tambah 3 ada maknanya. Jelas kan? Di buku Miftah dulu sudah disebutkan. Ini makna yang pertama beliau katakan li ta'diyah. Makna yang pertama dia bisa bermakna muta'addi. Artinya kalau antum tambah. Ya, antum tambah. Fa'ala, fa'ila, fa'ula menjadi fa'ala. Maka makna yang pertama adalah ta'diyah. Tahu ta'diyah? Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Sudah lewat sebelumnya kan? Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Nah, contoh. Beliau katakan, contoh. Farroha Zaidun amron. Asalnya fariha Zaidun. Zaid berbahagia. Zaid bergembira. Tapi kalau diubah farroha, berubah maknanya. Menjadi membahagiakan. Paham ini? Jadi terjemahannya ini farroha Zaidun amron artinya apa? Zaid membahagiakan Amr. Paham perubahan maknanya? Dari fariha Zaid. Zaid berbahagia. Menjadi farroha Zaid. Zaid membahagiakan. Maka dari lazim menjadi muta'addi. Butuh pada objek. Dari tidak butuh menjadi butuh. Dari tidak butuh menjadi butuh. Fa inna mujarrodahu lazim. Belum bilang. Sesungguhnya mujarrodnya. Yaitu thulathi mujarrodnya itu lazim. Tahu lazim ya? Sudah diterangkan di buku sebelumnya. Lazim artinya apa? Tidak butuh pada objek. Ada semua di buku sebelumnya. Saya sudah artikan. Iya. Ini makna pertama. Makna yang kedua. Walid dalalati alat taksir. Menunjukkan atas makna banyak. Kalau antum dapat wazan ini maka maknanya sering. Paham ini?
maknanya sering. Contoh, beliau contohkan. Qatto'a Zainun al-habla. Qatto'a Zainun al-habla. Zain, bukan Zaid deh. Zain memotong-motong tali. Kan banyak yang dipotong. Memotong-motong tali. Kalau dibilang qatto'a biasa. Qatto'a Zain. Antum Zain ya? Pakai nun atau pakai dal? Jangan sampai sama salah beda cetakan. Nun juga. Baik, berarti sama. Qatto'a Zainun. Kalau dibilang qatto'a Zainun al-habla. Itu artinya Zaid memotong tali. Begitu saja terjemahannya. Zaid memotong tali. Paham terjemahannya? Tapi kalau diubah. Qatto'a Zainun al-habla. Apa artinya? Zain memotong-motong tali. Paham? Karena menunjukkan atas takfir. Banyak dia lakukan. Banyak dia lakukan. Ai ja'alahu qita'an katsiratan. Lihat beliau terangkan maknanya. Yaitu ja'alahu, dia menjadikannya qita'an katsiratan, potongan yang sangat banyak. Itu kalau diubah. Potongan yang banyak. Itu makna kedua. Makna ketiga. Di sini saya salah cetak ya. Di saya masih tertulis angka 2. Di cetakan ana masih tertulis angka 2. Di cetakan antum mungkin benar ya. Angka 3 ya. Iya. Ini yang disebutkan. Salah cetak saya. Wali nisbatil maf'ul ila aslil fi'il. Bermakna penyandaran. Menyandarkan maf'ul kepada asal fi'il. Menyandarkan maf'ul kepada asal apa? Fi'il. Lihat contoh dulu baru kita kembali ke artinya itu. Kaffaro Zaidun amron. Kaffaro Zaidun amron. Ini artinya apa? Yaitu nasabahu ilal kufri. Dia menyandarkannya kepada kekafiran. Berarti terjemahannya Zaid mengkafirkan Ammar, menyandarkan kekafiran kepada si Ammar. Paham maknanya? Itu terjemahannya. Itu makna ketiga. 4. Makna keempat. Walisalbi aslil fi'li minal maf'ul. Dan bermakna menafikan, menghilangkan asal fi'il, yaitu asal makna fi'il dari maf'ulnya. Jadi maknanya menghilangkan atau meniadakan. Kalau dia dikupas berarti dia mengupas, menghilangkan kulitnya. Paham ya? Contoh dulu. Contoh, nah. Qasyara Zaidun ar-rumman. Iya, qasyara. Dari kata qasy, kisr. Kisr itu kulitnya. Paham ini? Kulitnya. Zaid menghilangkan kulit ar-rumman. Kulitnya apa? Rumman. Apa rumman? Apa rumman? Delima. Jadi dia hilangkan kulitnya. Apa? Naza'a kisrohu. Dia hilangkan kulitnya. Jadi maknanya apa? Penghilangan. Dia mengupas kulitnya. Iya. Ini makna yang keempat. Makna yang kelima. Dan ini belum jadikan makna terakhir untuk wazan fa'ala. Walittiqadil fi'li minal ismi. Masya Allah fungsinya. Mengambil fi'il dari isim. Bisa dari isim dijadikan apa? Menjadi fi'il. Dan bisa bermakna menjadikan atau mengambil. Contoh. Khayyamal qaum. Qaum membuat tenda. Dari kata qiyam isim. Bisa berubah menjadi fi'il. Bisa berubah menjadi fi'il.
Ai apa artinya khayyamal qaum? Ai darabul qiyam. Yaitu mereka mendirikan atau membuat tenda. Membuat tenda. Jelas maknanya ini? Ini baru sebutkan 5 makna. Bisa bermakna dari lazim menjadi muta'addi. Bisa bermakna at-takfir. Bisa bermakna penyandaran. Bisa bermakna penghilangan. Dan bisa bermakna pengambilan atau menjadikan. Jelas ini? 5 makna. Sekarang kita masuk ke pelajaran inti. Yaitu latihan tasrif lagi. Wazannya lihat fa'ala yufa'ilu, ingat sudah lewat kaidahnya. Dhamma pertama kasroh sebelum akhir kalau sudah 3-4 huruf. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Banyak sekali masdarnya dikasih. Antum beruntung di sini. Di sini sudah dikasih semua masdarnya oleh penulis. Apakah masdarnya sering datang atau jarang datang. Yang anak kasih di miftah taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kan itu intinya. Itu asal masdarnya. Kemudian kadang juga taf'ilatan. Kadang taf'alan. Kadang tif'alan. Paham ya? Kemudian masdar miminya sama dengan isim maf'ul mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun. Fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Jelas kan? Masdarnya yang banyak. Masdarnya yang banyak. Artinya faedahnya antum tahu ini kalau datang nanti begitu bentuknya itu adalah masdar. Itu adalah apa? Masdar. Ya, dan antum sudah tahu masdar dari wazan apa. Jelas ya? Coba fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Ulang fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Coba ulang dari awal fa'ala. Kita sekarang masuk di contoh. Sahih. Farroha. Tasrif. Ulang farroha. Baik. Coba karroro. Sekarang contoh misal yang berwazan fa'ala. Wakkala. Perubahannya pada satu titik tikal. Karena waw terletak setelah kasro. Perhatikan itu. Asalnya tiu, tiu, tiu. Menjadi ti. Ya, coba ulang. Wakkala. Misalnya. Contoh. Yassaro.
Contoh ajwab yang berwazan fa'ala. Jadi ini banyak contoh. Yang berwazan fa'ala. Kalau di Miftah ana hanya contohkan sahih karena semuanya sama. Lihat semuanya sama kan? Tidak ada perbedaannya. Contoh nawwaro. Santum. Ajwab ya bayyana. Ini masdar, Masya Allah. Datang tabyin, datang juga tibian. Di Quran kan datang. Jadi nanti antum sudah tahu, oh itu adalah masdar. Itu adalah apa? Masdar. Berikutnya lagi nakis waw. Beliau akan berikan antum tasrifnya fi'il nakis. Nakis itu huruf ilahnya di akhir. Contohnya adalah zakka. Coba tasrif. Iya, baik. Antum tahu ya jadinya tazkaan kenapa? Jadi asalnya itu tazkayan. Tizkayan itu aslinya. Cuma kan ya terletak setelah alif tambahan. Maka diganti menjadi apa? Hamzah. Dipahami ya? Ya terletak alif setelah alif tambahan diganti menjadi Hamzah. Kaidah itu yang dipakai. Makanya datang Hamzah. Nakis ya coba lakko. Lafif sekarang yang dua huruf ilahnya. Coba tasrif. Walla. Santum. Sekarang coba tasrif lafif makrun. Yang huruf ilahnya ada di ain dan lam. Qawwa. Santum. Semuanya alif, ya terletak setelah alif diganti menjadi hamzah. Sekarang Mahmuz Fa, huruf hamzahnya di awal, ad-daba. Mahmuz Ain, sya'ama. Mahmuz lam terakhir untuk wazan fa'ala hanna'a. Nah, sekarang kita masuk wazan kedua. Yunqalu thulathil mujarrad ila wazn fa'ala bi ziyadatil alif ba'dal fa'. Dipindahkan sulasi mujarrad ke wazan fa'ala dengan tambahan alif setelah fa. Dengan tambahan alif setelah fa. Maknanya pertama lil musyarakah bainatnain. Bermakna musyarakah, berserikat antara dua. Bisa antum terjemahkan saling. Wal musyarakah itu artinya ayyaf ala ahaduhuma ma yaf'aluhul akhar. Ini jelas sebenarnya tapi belum jelaskan lagi. Itu salah satunya melakukan apa yang dilakukan oleh yang lain. Hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ula. Sampai setiap dari keduanya ada yang melakukan dan ada yang dilakukan padanya. Paham kan? Bermakna saling terjemahannya. Nah contoh. Doroba Zaidun Amron. Ini artinya apa? Zaid dan Amr saling memukul. Ini makna pertama. Makna kedua. Wali makna fa'ala allati li takfir. Masya Allah. Dia bisa bermakna fa'ala. Yang bermakna apa? Takfir. Bisa bermakna banyak, sering.
Nah contoh, do'afallah. Allah melipat gandakan. Berarti ini apa ini maknanya? Banyak. Allah banyak melipat gandakannya. Bimakna do'afa, bermakna do'afa sebelumnya. Yang ketiga, lima ana af'ala. Ini belum datang. Lima ana af'ala, allati li ta'diyah. Bermakna af'ala, yaitu bermakna muta'addi. Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Contoh, afakallahu. Semoga Allah memaafkanmu. Asalnya afallahu. Nah, Allah pemaaf. Allah memaafkan. Dan sekarang afaka dibacakan dengan wazan fa'ala. Maka butuh maf'ulun bih. Kaf. Kaf itu adalah maf'ulun bih. Ya. Sama dengan kita bilang afallahu zaidan. Afallahu zaidan. Kalau tidak pakai domir. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan Zaid. Ini makna ketiga. Makna keempat. Wali makna fa'al al-mujarrad. Masya Allah. Dia bisa bermakna fa'ala al-mujarrad. Jadi dia sudah ditambah tapi kembali ke makna asal. Contoh. Safaro Zaid. Terjemahnya biasa. Zaid telah bersafar. Itu lazim mujarrad. Itu dia. Jadi kadang kembali ke makna asal. Walaupun sudah ada apa? Tambahan. Iya. Wa qatalahullah. Ini bukan artinya apa? Allah saling membunuh dengannya. Bukan. Ini makna biasa. Maknanya qatalahullah. Allah membunuhnya. Paham ini? Jelas ini maknanya. Bukan bermakna saling, hati-hati. Karena mereka tidak membunuh Allah. Allah lah yang membunuh mereka. Jelas? Ini bukan bermakna saling. Wa barakallahu fik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu. Mana 3 huruf? Biasa. Bukan saling memberkahi. Tapi Allah memberkahinya. Jelas ini maknanya? Ini belum sebutkan 4 makna untuk fa'ala. Bermakna fa'ala. Yang pertama bermakna saling, musyarakah. Yang kedua bermakna taksir. Yang ketiga bermakna muta'addi. Yang keempat ya bermakna mujarrad. Ini walaupun tidak disebutkan ya kembali ke asal. Kembali ke asal. Sekarang lihat tasrifnya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Ini sudah anak kasih sebelumnya ya. Kalau ini memang anak kasih semua di buku sebelumnya. Karena memang sering datang dalam 3 ini. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'il. Di wazan ini belum sudah tidak kasih lagi masdar mimi. Kenapa? Karena sama saja. Kan masdar mimi kan selalu sama dengan isim maf'ul. Kalau selain 3 huruf. Saya ulangi. Masdar mimi selalu sama dengan isim maf'ul kalau selain 3 huruf. Jadi sama semuanya. Ya sama semuanya. Hilang masdar miminya. Di tasrif wazan fa'ala. Wadaka mufa'alun fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun. Coba fa'ala. Iya. Terus mufa'alun belum tak tulis lagi angka 2 ya di sini. Kalau di antum, dicetakan antum tulis. Tidak lagi. Karena ya pasti 2 kali antum ucapkan. Kan ada zaman ada makan. Paham ya? Iya. Coba ulangi. Fa'ala. Baik. Contoh. Qotala. Tasrif. Berikutnya, fi'il mudha'af massa. Itu saya dengar masin tanwin juga.
Jangan tanwin, itu fiil. Dia bilang masin. La tumasin, itu kan fiil. Bilang masi, la tumasi. Tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Ulang. Masa. Baik, ini yang berat karena ada tasdid di akhir. Sekarang tasrif biasa fi'il mithal waw, wa'ada. Ya saro. Santum. Awana. Santum. Bayana. Santum. Berikutnya lagi. Fi'il nakis. Ato. Ulang. Ato. Masih nakis. Lako. Antum paham ya dari mana kata likoan hamzanya. Hamzanya itu dari ya yang di akhir. Kan ya terletak setelah alif diganti menjadi apa? Hamzah, ingat itu dari situ. Berikutnya lagi lafif. Dawa. Coba tasrif. Dawa. Sekarang fi'il ma'muz. Akhoda. Ma'muz ain. La ama. Santum. Mahmuz lam. Nasa'a. Selesai bab fa'ala. Sekarang bab terakhir untuk tambahan satu huruf. Wayung qalu thulathi ila wazni af'al. Thulathi juga bisa diubah menjadi wazan af'al. Biziyarati hamzatil qat'i fi awalihi. Dengan ditambah hamzah qata'. Hamzah qata' itu alif yang ada hamzanya. Karena hamzah itu ada dua. Ada hamzah qat'in, ada hamzah waslin. Kalau dibilang hamzah qat'in, alif yang ada hamzanya. Kalau dibilang hamzah waslin, alif saja. Paham maksudnya itu? Ya, jadi sekarang antum tahu hamzah ada dua. Hamzah qat'in, hamzah waslin.
Itu penamaan mereka. Kalau mereka katakan hamzah qat'in, maksudnya hamzah yang kita kenal. Kalau hamzah waslin maksudnya alif. Maksudnya adalah siapa? Alif. Jelas ya? Jelas ini ucapan? Berikutnya kata beliau, dia memiliki beberapa makna. Yang satu lita'diyah. Dia bisa bermakna muta'addi. Tadinya fiilnya lazim, kalau dimasuki oleh hamzah qat'in jadi muta'addi. Nah, akramtu Zaidan, mudah saya memuliakan Zaid. Makna yang kedua, walid dukhuli fi syai', bermakna masuk pada sesuatu, seperti aslama, masuk Islam. Paham ini? Masuk Islam, anharo, masuk sungai. Nah, amsa al-musafir, si musafir amsa, masuk di waktu masa, waktu sore. Aidakhola fil masa, yaitu masuk di waktu sore. Yang kedua, walikosdil makan, bermakna, kalau tadi itu bermakna masuk, ini bisa juga bermakna al-qasdi. Likosdil makan, bermakna ya bertujuan kepada suatu tempat. Iya, bertujuan ke suatu tempat. Kalau di buku sebelumnya kita terjemahkan menuju, mengarah. Paham ini? Contoh, ahjaza Zaid. Itu Zaid menuju Hijaz. Menuju Hijaz. A'aroko Amr. Amr menuju Irak. Itu maknanya menuju. Kalau tadi masuk. Ini bisa bermakna apa? Mengarah. Ya a'aroko. Ya Amr. Amr masuk menuju Irak. Ay qasada al-Hijaz wal Iraq. Yaitu dia bermaksud menuju mengarah ke Hijaz dan Irak. Makna yang keempat, liwujudi mastuk minhu al-fi'lu fil fa'il. Ya, menunjukkan ya adanya apa yang dipecahkan, menunjukkan adanya apa yang dipecahkan darinya fi'il dalam pada fa'il. Menunjukkan makna apa yang dipecahkan darinya, itu dari fi'il itu, pada fa'ilnya. Contoh, asmarotolhu. Dibilang asmarotolhu. Atolhu, dia berbuah. Tolhu, dia berbuah. Tahu tolh? Tolh itu artinya pohon pisang. Ketika bilang asmarot tolhu, menunjukkan adanya simar pada tolh. Apa maksudnya tadi? Menunjukkan adanya simar pada tolh. Bermakna mendapati. Ya, atau ada, diterjemahkan biasa seperti itu. Asmarot tolh, berarti apa? Atol ada simarnya, ada buahnya. Sama dengan orang bilang, ya, asjarul makan. Pohon itu ada, tempat itu ada pohon. Paham ya? Di buku sebelumnya. Buku sebelumnya bermakna ada, didapati. Ai wujida fihi samar, yaitu didapati padanya buah. Didapati padanya buah. Wa auraqos syajar, sama ini. Auraqo daun, warok daun, syajar pohon. Ketika dibilang auraqos syajar, pohon berdaun, ada daunnya. Ai wujida fihi warok, yaitu ada padanya daun. Ada padanya daun. Ini makna yang keempat. Makna yang kelima, walil mubalago. Dia bisa bermakna mubalago. Ya, yaitu dia tidak sekedar, bukan biasa, tapi sangat. Itu mubalago. Contoh ya, dia bilang asgoltu amron. Saya menyibukkan Amr. Apa artinya? Dia sangat menyibukkannya. Bukan hanya sekedar menyibukkannya, tapi mubalaghah. Sangat menyibukkannya. Ai balaktuhu fi suglihi. Yaitu saya sangat menyibukkannya.
Saya sangat menyibukkannya. Kalau hanya sibuk biasa, wazan 3 huruf. Wazan 3 huruf. Tapi di sini yang sudah lebih dari biasa. Lebih dari biasa. Ini makna kelima. Banyak maknanya wazan af'ala. Makna yang keenam, liwijidani syai' fi sifatin. Liwijidani syai' fi sifatin. Ya, bermakna mendapati sesuatu dalam satu sifat. Mendapati sesuatu dalam satu sifat. Iya, dia dapati sesuatu dalam satu sifat. Lihat, a'dhamtuhu. Bukan artinya saya mengagungkannya, tapi apa? Saya mendapatinya bersifat mulia, azim. Lihat, yaitu wajadtuhu aziman. Saya mendapatinya agung, mulia. Ahmadtuhu. Apa artinya? Bukan saya memujinya. Tapi apa? Wajadtuhu mahmuda. Saya mendapatinya terpuji. Saya mendapatinya terpuji. Ini makna yang keenam. Makna yang ketujuh. Walis soyruroh. Dia bisa bermakna soyruroh. Soro, menjadi. Bisa untuk terjemahkan dengan makna menjadi. Nah, akfarol baladu. Akfarol baladu. Balad itu menjadi fakir. Akfaro. Bukan pakai kaf ya, pakai kof. Kalau pakai kaf, kafir. Kalau pakai kof, fakir. Fakir. Jadi ketika dibilang akfarol balad. Balad itu, negeri itu menjadi apa? Salah. Kof. Bukan, apa tadi? Bukan fa. Apa? Salah. Bukan fa, tapi apa? Kof. Berarti makna lain lagi. Soro kopron. Nah, ini menjadi kopron. Apa makna kopron dalam bahasa kita? Yang tepatnya. Jadi terjemahkan dengan apa? Kalau dibalik hurufnya fakir. Kalau diubah menjadi kaf. Menjadi kafir. Ya. Kalau kopnya. Kalau kopnya di fa. Kopnya di fa. Apa dalam bahasa kita dia bermakna padang pasir, kawasan liar, dia padang sahara. Iya. Kalau fakir kan tidak memiliki apa-apa. Sama kalau dia ubah balik hurufnya bermakna tidak punya apa-apa juga. Tapi dia terkait dengan tanah. Tanah yang tandus, tanah kering, padang pasir yang tidak ada apa-apanya namanya apa? Koper. Namanya apa? Koper. Kalau orangnya fakir. Orangnya apa? Fakir. Dipahami ini? Jelas ya? Ini maknanya. Ketika dibilang akfarol balad sorokopro, dia menjadi tandus. Paham ini? Dia menjadi kering. Ini bermaknanya. Makna menjadi. Makna yang ke-8 walid ta'rid. Bisa bermakna menawarkan. Bisa bermakna menawarkan. Contoh. Nah, aba as-saub. Dia menawarkan pakaian untuk dijual. Arrodohu lil bay. Yaitu dia menawarkannya untuk dijual. Dia menawarkan untuk dijual. Bermakna menawarkan. Makna yang ke-9. Walis salbi. Dia bisa bermakna peniadaan. Tadi sama dengan wazan sebelumnya. Dia bisa bermakna peniadaan. Contohnya asfal marid. Lihat. Kalau syifa artinya sembuh. Al-marid sakit. Ketika bilang asfal marid berarti apa? Aizala syifahu. Ya, dia bilang hilang penyakitnya. Hilang penyakitnya. Berarti dalam bahasa kita satu saja. Apa? Sembuh. Dipahami ini? Bermakna menghilangkan. Hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Artinya sembuh. Ini makna yang ke-9. Makna yang ke-10. Dan ini makna terakhir. Untuk wazan af'ala. Walil hainunah.
dia bisa bermakna al-hainunah, bermakna waktu, sudah saatnya, sudah tiba masanya. Itu maknanya. Bisa bermakna hin, sudah tiba saatnya, sudah waktunya. Di buku sebelumnya kita bilang sudah berhak. Atau sudah saatnya. Atau sudah saatnya. Nah, ahsoda zar'u. Tanaman itu sudah saatnya hasod, panen. Sudah tiba masa panennya. Sudah tiba masa panennya. Ai hana hasoduhu. Itu telah tiba waktu panennya. Telah tiba waktu panennya. Ini 10 makna. Ini yang paling banyak. Wazan yang paling banyak maknanya ini wazan af'ala. Wazan yang paling banyak maknanya ketika diubah adalah wazan af'ala. Adalah wazan af'ala. Adapun tasrifnya kita tasrif nanti di pertemuan akan datang. Dah, tasrifnya insyaallah. Jadi ini yang bikin memegang waktu di sini adalah maknanya. Adapun tasrifnya kan ikut semuanya ikut wazan. Semuanya ikut wazan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?